Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Mari kita melanjutkan kajian kita dengan kitab atau risalah 10 kaidah di dalam memahami hati. Masih pada kaidah yang pertama pada halaman 15. Terakhir kita membahas tentang doa, di mana doa itu merupakan satu kunci utama juga di dalam mendapatkan kebersihan dan kebaikan hati. Dan doanya pun sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kami berharap jemaah sekalian menghafalkan dan mengamalkan doa ini yang tercantum di halaman 15 dalam kesehariannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian setelah itu beliau berkata, hendaknya seorang juga tahu bahwa asupan nutrisi terbaik bagi hati adalah tauhid dan salat. Adapun tauhid, karena tauhid adalah tali Allah yang paling kuat dan sebab yang paling besar dalam mensucikan hati. Tauhid adalah tali Allah yang paling kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 atau 257 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Yang artinya tidak ada paksaan di dalam agama Islam, karena semuanya telah jelas mana yang merupakan petunjuk, mana yang merupakan kesesatan. Maka barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, berarti dengan melaksanakan dua hal tersebut dia sudah bertauhid. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Orang itu berarti telah betul-betul berpegangan kuat dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh, ya. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk tidak tersesat dan tidak sengsara hatinya ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi suka ataupun duka. Dia benar-benar paham, dia benar-benar ingat selalu bahwa segala kondisi yang dia jalani itu tidak lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Entah kebaikan, entah keburukan yang sedang dia alami atau sedang dia jalani, semuanya dia terima dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid juga merupakan sebab yang paling besar di dalam pensucian hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha.
Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Maksudnya mensucikan, membersihkan hatinya dari kesyirikan dan bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, dan dia beriman kepada Allah serta mentauhidkannya. Jadi maksud daripada firman Allah di dalam surah Asy-Syams, ya, tentang orang yang beruntung ketika dia mensucikan hatinya, yaitu orang yang mensucikan hatinya pertama dari noda kesyirikan, dari noda kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti seseorang yang mau mendapatkan kebersihan dan kesucian hati, syaratnya harus bertauhid. Oleh karenanya siapapun yang tidak bertauhid, apalagi jelas-jelas melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kapanpun hatinya tidak akan pernah bersih, sampai kapanpun hatinya tidak akan pernah suci, karena dia tidak melaksanakan hal yang paling mendasar untuk membersihkan, untuk mensucikan hatinya. Sekalipun mungkin secara lahiriah dia tampak sebagai pribadi yang begitu tenang, tampak sebagai pribadi yang begitu damai, tetapi yakinlah, kita lebih percaya akan kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya orang yang benar-benar beruntung itu adalah orang yang mensucikan hatinya dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang patut untuk kita tekankan di sini adalah jangan sampai kita dan keluarga kita, naudzubillah min dzalik, melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah syirik besar ataupun sekedar syirik kecil, di mana syirik kecil ini tidak kalah banyak jumlahnya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan, wa inna ahadakum la yusyriku billahi ta'ala ma'a kalbih, atau kama qala radhiyallahu anhu. Sesungguhnya di antara kalian ada yang menyekutukan Allah, ada yang menduakan Allah dengan anjing peliharaannya. Bagaimana praktiknya? Beliau memberikan contoh, yaqulu ahadukum laulal kalbu laja'ana lis. Ya, kalau bukan karena ada anjing penjaga ini, tentu tadi malam kita sudah kemalingan. Jadi ucapan semacam ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dinilai sebagai perbuatan syirik. Mengapa? Karena menisbatkan terjadinya peristiwa, dalam hal ini sebuah kebaikan, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menisbatkan keamanan rumah itu, keselamatan penghuninya kepada anjing penjaga tadi. Terus harus gimana ngomongnya? Ucapkanlah alhamdulillah, Allah tolong kita lewat anjing penjaga ini. Jangan bilang, ya, untung ada anjing ini, kita nggak jadi kemalingan, malingnya gagal beraksi. Coba nggak ada anjing ini, sudah habis harta kita. Nah, yang seperti ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahkan dikategorikan sebagai juga perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha terus belajar dan mengetahui apa saja perbuatan syirik kepada Allah, sekaligus mengasah sensitivitas, kepekaan kita terhadap perkara-perkara yang potensi mengandung unsur kesyirikan. Kalau sekedar tahu ini termasuk kesyirikan, itu termasuk kesyirikan, tetapi kita kurang di dalam mengasah kepekaan kita, di dalam mengidentifikasi, mengenali perbuatan atau ucapan yang berpotensi mengandung unsur kesyirikan, gak mustahil kita akan terkena atau melakukan perbuatan itu. Ya. Makanya hati-hati terhadap satu perbuatan, satu ucapan yang kok sepertinya menjurus ke arah perbuatan syirik atau ucapan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang
ucapkan oleh sebagian orang, ya, ketika dia bersumpah ingin menegaskan satu hal begitu, tentunya alih-alih berkata demi Allah, dia malah berkata demi apa aja, ya, demi apa aja katanya. Demi apa aja kan berarti ya demi Allah dan demi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak boleh, ya, walaupun oleh para ulama dikategorikan sebagai syirik kecil, tetap berbahaya. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la an ahlifa billahi katiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Sungguh aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, namun kemudian aku ingkari, itu tetap lebih ringan dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun aku tepati, ya. Demi apa aja ini kan masih, ya, atau lagi banyak orang yang bilang kayak begini. Atau juga perkataan sebagian orang ketika mengharapkan terjadinya satu keajaiban, ya, mohon maaf kalau Anda salah di dalam melafalkannya, ya, kurang lebih tulisannya misalnya saja, ya, Instagram do your magic begitu misalnya, ya, tunjukkan keajaibanmu, ya, tunjukkan keajaibanmu. Instagram tunjukkan keajaibanmu, misalnya pengen memviralkan apa dagangan seseorang yang terlihat begitu memprihatinkan, ya, biar rame, akhirnya dia posting, ya, supaya orang-orang tahu di sini ada dagangan enak tapi sepi, ya, yang jualan juga sudah tua, terus di captionnya dia tambahi ucapan semacam itu. Nah, itu juga berbahaya, berpotensi menisbatkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal boleh jadi dia setiap hari mengatakan qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Allah tempat bergantung, tempat bersandar, tempat menaruh harapan, tetapi harapannya itu malah dia sandarkan kepada sebuah aplikasi, ya. Maka selain kita terus belajar dan mengenali perbuatan-perbuatan kesyirikan yang sudah dan telah dijelaskan oleh para ulama, kita juga sambil mengasah kepekaan kita terhadap ucapan atau perkara yang berpotensi mengandung unsur kesyirikan kepada Allah agar bisa kita hindari, ya. Termasuk bilang untung ada saya, untung gitu, ya. Dikurang-kurangilah ngomong kayak gitu, menisbatkan satu kebaikan kepada diri sendiri atau kepada pihaknya. Kedepankan dan biasakan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah sempat diingatkan, alhamdulillah sempat diberitahu, alhamdulillah begini dan begitu. Jadi dari awal saja kita sudah menisbatkan terjadinya kebaikan atau kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, kata penulis, merupakan pendapat mayoritas salaf terkait makna ayat tadi, surah Asy-Syams ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman ketika memerintahkan Nabi Musa agar mengajak Fir'aun untuk mentauhidkan Allah, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka dakwah ila Fir'aun, katakanlah kepadanya, adakah keinginanmu untuk membersihkan hati dari kesesatan, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Dan dosa terbesarnya Firaun itu apa? Apakah membunuhi anak-anak laki ataukah apa? Ya, jelas dosa terbesarnya Firaun itu adalah kufurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia mengatakan dengan begitu sombongnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Hingga sektor inilah yang pertama kali harus dibenahi dulu, ya.
Lawan daripada kekufuran itu ya jelas keimanan. Hal pertama yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun laknatullahi alaihi adalah untuk meninggalkan kekufurannya, tentu kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengimani dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya tauhid sajalah yang bisa mensucikan dan membersihkan hati. Jika seseorang tidak bertauhid, maka hatinya tidak akan pernah bersih sampai kapanpun, ya. Sekalipun mungkin dia melakukan meditasi ini dan itu, puasa ini dan itu, tidak akan pernah sama sekali. Karena kesucian hati itu datangnya dari Allah, maka didapat juga dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna najas." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Najis itu najis apanya? Apakah najis hatinya ataukah najis fisiknya? Najis hatinya, najis keyakinannya. Dari mana kita tahu? Dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya terhadap seorang musyrik yang tertangkap, kemudian beliau perintahkan para sahabat untuk mengikat musyrik tersebut di salah satu tiang Masjid Nabawi, ya, di salah satu tiang Masjid Nabawi, namanya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ini dulunya seorang musyrik yang sangat bernafsu ingin menghabisi Rasulullah SAW. Namun saat dia hendak melancarkan aksi dan niatannya itu, dengan izin Allah rencananya diketahui oleh para sahabat dan ditangkaplah Sumamah. Hingga Sumamah pun dihadirkan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengikatnya di salah satu sudut atau tiang masjid Nabi. Kalaulah Sumamah di mana dia masih musyrik, fisiknya yang najis, tentu Nabi tidak akan memerintahkan sahabat untuk mengikatnya di dalam masjid. Boleh tidak ada najis di dalam masjid? Tidak boleh, ya. Maka dari sana diketahui bahwa yang dimaksud dengan najis di dalam surah At-Taubah ayat 28 ini bukanlah najis secara fisik, namun najis secara akidah, ya, secara keyakinannya. Berarti kalau syirik itu merupakan najis dalam keyakinan, lawan dari syirik adalah tauhid. Kalaulah syirik najis, berarti tauhid adalah kesucian, ya, berarti tauhid adalah kesucian. Itu sisi pendalilannya seperti itu, ya, sisi pendalilannya seperti itu. Ketika Allah menjelaskan bahwa keyakinan orang musyrik najis, berarti mafhum mukhalafahnya, kesimpulan sebaliknya, orang yang bertauhid hatinya suci, ya, orang yang bertauhid hatinya suci. Jadi sambil belajar, ada yang namanya dalil, ada yang namanya sisi pendalilan, ya, sisi pendalilan. Kadang orang tahu dalilnya ini dan itu, tapi diminta untuk menjelaskan nggak tahu, nggak ngerti, ya. Jadi sambil belajar bahwa di dalam beragama itu yang kita butuhkan bukan hanya dalilnya saja, tapi juga pendalilannya. Dua-duanya mesti benar. Dalil sudah pasti benar, tapi pendalilan kadang keliru, karena pendalilan itu bersumber dari seseorang yang membaca, ya, dia menyimpulkan A, B, C dan seterusnya, bisa benar bisa jadi salah, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Ya, artinya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya, istiqomahlah kamu beribadah kepadanya,
dan mohonlah ampun kepadanya, dan celakalah orang-orang yang musyrik. Siapa mereka? Yaitu mereka yang tidak membersihkan hatinya dari kesyirikan dan mereka kafir terhadap negeri akhirat. Ya, ini terjemahannya langsung diubah ke versi tafsirannya ini di dalam buku ini, ya. Karena sebagaimana kita sudah jelaskan dan kita lihat di pekan lalu, jika merujuk kepada terjemahan resmi Departemen Agama kita, maka terjemahannya tidak seperti ini, ya. Tidak, yaitu orang-orang yang tidak membersihkan hatinya dari kesyirikan, tidak. Terjemahannya bagaimana? Yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Ya, baru ditafsirkan bahwa menunaikan zakat di dalam ayat ini maksudnya adalah tidak mentauhidkan Allah, ya. Jadi di sini oleh penulis atau oleh penterjemah atau oleh percetakannya, terjemahan ayat di dalam surah Fussilat ini langsung diberikan versi tafsirnya. Jadi bedakan antara terjemahan dengan tafsiran. Terjemahan itu alih bahasa, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu terjemahan. Tetapi tafsiran adalah penjelasan. Ya, tafsiran adalah penjelasan dari teks atau redaksi aslinya, ya, teks atau redaksi aslinya. Jadi bedakan antara terjemah dengan tafsir. Umumnya para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat di dalam ayat ini adalah tauhid, ya. Jadi kita tidak mengada-ngada bahwa orang yang tidak menunaikan zakat maksudnya adalah orang yang tidak bertauhid. Itu bukan tafsiran dari diri kita, tetapi tafsiran dari para ulama, bahkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pandai dalam ilmu tafsir. Senada dengan itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang makna alladzina la yu'tuna zakah dalam ayat di atas, maksudnya adalah mereka orang-orang yang tidak bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalimat ini adalah kalimat apa namanya? Kalimat tauhid, ya. Yang dimaksud dengan orang yang tidak menunaikan zakat adalah orang yang tidak mau bersyahadat. Orang yang tidak mau bersyahadat dengan kalimat tauhid berarti tidak bertauhid. Jadi tafsiran ini benar-benar kuat, ya, karena dibawakan oleh mayoritas ulama tafsir terdahulu, termasuk diantaranya juga Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, rahimahullahu ta'ala. Bahkan kalau ditarik mundur lagi akan kita dapati bahwa ahli tafsir umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas, juga menafsirkan dengan tafsiran yang senada, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak menunaikan zakat itu adalah mereka yang tidak bertauhid. Karena tauhid maknanya adalah menafikan dari hati segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sesembahan hanya untuk Allah saja. Tauhid itu akan membersihkan hati, bahkan tauhid sejatinya adalah pondasi dasar bagi segala bentuk pensucian hati. Sebelum kita melakukan berbagai macam ibadah yang kita harapkan akan membersihkan hati kita, mulailah dulu dengan tauhid. Bahkan kita tahu dari sejarah dakwahnya Rasulullah SAW, beliau selalu memulai dakwahnya dengan tauhid. Begitu juga ketika mengutus sahabat beliau untuk berdakwah ke negeri-negeri tetangga, beliau berpesan mulailah dakwahnya dengan dakwah tauhid. Bahkan ketika beliau juga hendak wafat, hendak meninggal dunia, beliau masih menyempatkan diri untuk mendakwahkan tauhid, hingga jangan dianggap remeh dan jangan disepelekan masalah tauhid. Ya, Allah tauhid paling gitu-gitu aja, mengesahkan Allah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah, tidak mempersembahkan ibadah untuk selain Allah, paling gitu-gitu aja. Akhirnya apa? Gak mau lagi belajar tauhid, malas lagi belajar tauhid. Begitu malas belajar tauhid, mulai meluntur
pemahamannya tentang tauhid, qadarullah akhirnya rusak tauhidnya tanpa dia sadari. Ya, jadi jangan pernah menyepelekan masalah tauhid ini. Dan kalau kita amati, ya, hanya dakwah salafiyah saja yang benar-benar konsen penuh terhadap dakwah tauhid. Coba lihat gerakan dakwah-dakwah yang lain. Apa ada mereka singgung-singgung tauhid? Gak ada. Ya, kalau ada paling jarang. Yang paling sering disinggung paling akhlak, ya, atau bahkan politik saja yang disampaikan, atau bahkan mungkin hanya sejarah saja. Kita tidak menafikan bahwa sejarah, tarikh, sirah itu penting, ya, akhlak juga penting. Tetapi ada perkara lain yang jauh lebih penting, yaitu masalah tauhid, ya. Dan ini sekali lagi kalau kita amati hanya ada dalam dakwah salafiyah saja. Karena memang dakwah salafiyah benar-benar sangat berfokus di dalam mengajak umat untuk kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memproteksi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang tauhidnya masih baik. Karena kemudian beliau mengatakan alasan lainnya karena hati tidak akan selamat dan tidak akan bahagia serta sempurna kecuali dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dicintai dan diibadahi. Benar, kalau kita meletakkan kecintaan kita, harapan kita kepada selain Allah, yakinlah kita pasti kecewa. Namun kalau kita meletakkan cinta kita itu, harapan kita itu, ketergantungan kita itu hanya kepada Allah, yakinlah kita nggak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang menjadi harapan kita, sementara makhluk tidak mesti tahu, kadang tidak. Kedua, Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu, sementara makhluk tidak. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang maslahat buat kita, mana yang mafsadah bagi kita. Hingga barangkali di satu momen kita tidak mendapatkan satu hal yang kita harapkan, maka jangan terlalu dalam bersedih hati. Bersedih silakan, tapi sewajarnya saja. Kenapa? Karena kita yakin bahwa di balik ketentuan Allah, peristiwa yang membuat kita bersedih itu pasti ada hikmah besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Betapa banyak ya kita sudah mengalami tertutupnya satu pintu kebaikan yang kita harapkan, ternyata Allah bukakan pintu kebaikan dari arah lain yang lebih banyak lagi. Maka jangan pernah salah di dalam menaruh rasa harap dan tergantung kita. Harusnya kita hanya taruh rasa harap dan tergantung kita itu kepada Allah saja. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'khudhuha ghairi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku benar-benar paham betul bahwa rezekiku tidak akan diambil, tidak akan direbut oleh orang lain, maka tentramlah hatiku. Berarti kalau rezeki kita dalam tanda kutip diserobot orang lain, ya berarti itu bukan rezeki kita, gitu aja ya. Yang menjadi tugas kita cuma berusaha. Ketika nanti setelah berusaha namun ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita usahakan atau kita harapkan, ya berarti belum rezeki kita. Sesederhana itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya di dalam menjelaskan konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita merasa kecewa ya terhadap sesuatu yang lenyap dari kita, hilang dari kita, atau terhadap sesuatu yang luput dari kita. Luput dari kita itu maksudnya kita sudah memprediksi kita dapat itu, ternyata nggak dapat. Karena apa? Karena nggak paham betul konsep rezeki. Ya,
dan sudah terlanjur merasa memiliki. Gak jarang masalah itu muncul dan dimulai ketika kita sudah terlanjur merasa memiliki, entah yang sekarang ada di dalam genggaman kita, entah sesuatu yang sekarang dalam target kita. Ketika kita kehilangan sesuatu yang sudah dalam genggaman kita, kemudian bersedih hati begitu dalam, kecewa begitu dalam, karena terlalu merasa memiliki. Oleh karenanya kita sebagai muslim diajari oleh Allah, ketika ada musibah, hilangnya sesuatu dari kita, entah itu harta, entah itu makanan, entah itu anggota keluarga, kita diajari untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Saya, badan saya, nyawa saya, keluarga saya, kendaraan saya, dan seterusnya, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harapannya ketika mengucapkan ucapan itu, kita langsung tersadar bahwa sejatinya sesuatu yang sekarang hilang dari kita itu sedang diambil lagi oleh pemiliknya. Ya, normalnya kan kalau diambil sama pemiliknya, ya kita bisa menerimanya karena memang itu hak dia. Ya. Tetapi seringkali manusia merasa benar-benar kehilangan dikarenakan dia lupa bahwa hal yang hilang darinya itu sejatinya bukan milik dia, sejatinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga sebagian kita yang kecewa begitu dalam di saat targetnya lepas, ya, atau tidak berhasil dia dapatkan. Apapun target itu, apa sebabnya? Karena dia merasa dia sudah memiliki dan mendapatkan target itu, padahal belum, ya. Wah, harusnya laku segini, nggak jadi laku segini. Harusnya, lo tahu dari mana harusnya? Memang kita yang menentukan harus laku segini, harus nggak laku segini, kan bukan kita, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Kemudian beliau berkata, sehingga tidak ada yang lebih dia cintai atau dicintai oleh hatinya kecuali Allah, dan tidak ada yang dinomor-satukan oleh hatinya selain yang diridhoi dan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dia baru akan merasakan kebersihan dan ketenangan batin. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang jika 3 perkara itu ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan kepada Allah. Yang pertama, kata Nabi SAW, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi pihak yang paling dia cintai dibandingkan yang lain. Allah dan Rasulnya menjadi pihak yang paling dia cintai dibandingkan yang lain. Yang lain itu siapa? Siapa saja. Bisa orang tuanya, bisa pasangannya, bisa anaknya, bisa bisnisnya, bisa hartanya, bisa dirinya sendiri. Ya, kalau kita bisa mengedepankan apa yang Allah mau dibandingkan apa yang kita mau, yakinlah kita akan bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dapat tawaran bisnis, ya, dengan potensi pendapatan yang luar biasa besar, tetapi setelah ditanyakan sistemnya haram, ya, padahal peluang itu begitu terbuka dan kita punya kesempatan itu, ditinggalkan. Karena apa? Karena Allah melarang kita untuk mengambil kesempatan itu. Di saat seperti itu kita akan merasakan manisnya iman, ya. Pengen keluar rumah misalnya, ketika pengen keluar rumah, pengennya pakai parfum, ya. Tapi tahu di sisi lain Allah melarang bagi wanita muslimah untuk mengenakan parfum saat keluar rumah. Akhirnya dia tahan keinginannya untuk pakai parfum itu saat hendak keluar rumah,
demi mengedepankan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti dia akan merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, saat bisa menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai nomor satu. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti cinta karena Allah. Maksudnya gimana? Kita mencintai seseorang, menyayangi seseorang, loyal kepada seseorang karena setahu kita dia itu orang yang taat kepada Allah. Walaupun secara pribadi kita tidak saling mengenal, ya. Misalnya para ulama kita cintai mereka. Kenapa? Karena setahu kita mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Kita membenci para pelaku kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Kenapa? Karena setahu kita mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Lalu yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Dia sangat-sangat benci, sangat-sangat tidak suka kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia sangat benci jika dicampakkan ke dalam neraka. Ini tentang tauhid. Adapun tentang salat, beliau berkata, maka salat adalah sebab terbesar dalam pensucian hati setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah asupan nutrisi bagi hati. Salat juga sebab yang bisa membuat hati menjadi baik dan sempurna. Hal ini akan didapatkan manakala salat tersebut dilakukan dengan penuh kekhusyuan serta dilakukan tata caranya sesuai dengan yang diperintahkan, yakni sesuai dengan sunnah. Makanya dalam banyak dalil, ya, Nabi SAW menjelaskan bahwa salat itu memang sangat menenangkan hati. Beliau sampai mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyejuk pandanganku ada pada salat, ya. Jadi bisa tenang, bisa tentram justru malah ketika melaksanakan salat. Dan lebih-lebih ketika beliau mengalami satu kekalutan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika dirundung satu, ya, permasalahan, beliau segera melaksanakan salat. Dan beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, arihna bis shalah. Wahai Bilal, ayo kita istirahat dengan melaksanakan salat, ya. Jadi salat itu sesungguhnya istirahat. Kenapa? Karena di dalam salat akan mendapatkan ketenangan. Jangan malah nolak-nolak suruh salat, ya. Lagi pusing diingatkan sama temannya, salat lah kamu, coba salat. Tar dulu sih lagi pusing malah suruh salat. Loh, justru itu harusnya yang kamu lakukan, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin tidak boleh, ya, meremehkan masalah salat, apalagi salat fardu, karena salat itu merupakan koneksi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih fi sujudihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika makanan yang sedikit tidak cukup sebagai asupan nutrisi bagi tubuh, maka demikian pula halnya dengan hati. Salat seseorang yang dikerjakan seperti patukan burung gagak yang tidak bisa memberikan nutrisi pada hati, karena hanya salat yang sempurna sajalah yang bisa memberikan asupan nutrisi kepada hati, dan betapa sedikitnya orang yang menyadari hal tersebut. Makanya selain belajar masalah tauhid, belajar masalah tazkiyatun nafs, kita juga perlu belajar fikih ibadah, ya, supaya ibadah kita benar secara lahir dan batin. Karena ibadah itu kan gak lepas dari dua aspek itu, aspek lahir dan aspek batin. Batin itu berarti ikhlas kepada Allah, lahir itu berarti sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak lepas dari dua aspek itu aja, ya. Maka kalau misalnya di sini belum ada
kajian fikih ibadah, Anda sarankan adakan kajian fikih ibadah. Tapi kalau sudah ada di tempat lain, silahkan hadiri di tempat tersebut, ya, supaya kita bisa memperbaiki diri kita ini lahir dan batin, luar dalamnya kita perbaiki, bukan hanya batinnya saja, tetapi lahiriahnya juga diperbaiki dengan cara melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan ya melaksanakan satu ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah amalan yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata di saat menafsiri firman Allah surah Maryam ayat 96, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan rasa cinta di dalam hati mereka, satu dengan yang lain saling mencintai karena sama-sama beriman, karena sama-sama beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Beliau mengatakan wahiyal a'malul lati turdillah. Amal soleh adalah amalan yang mengundang ridhonya Allah. Amal soleh adalah amalan yang diridhoi oleh Allah. Amalan yang diridhoi oleh Allah itu amalan yang bagaimana? Limutaba'ati syari'atul Muhammadiyah, karena sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hanya ikhlas saja belumlah cukup, harus dibarengi dengan mutaba'ah, ya, kesesuaian dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wahiyal a'malul lati turdillah. Amal soleh itu adalah amalan yang diridhoi oleh Allah. Amalan yang diridhoi oleh Allah itu yang bagaimana? Amalan yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sesuai dengan tarekatnya fulan, tidak, tapi dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita selesaikan sedikit lagi. Salat yang menyehatkan hati hanyalah salat yang dilakukan oleh orang yang hadir hatinya ketika salat. Jadi jangan hanya qomat kamit di lisan saja, pikirannya ke sana kemari, ya. Walaupun itu sering terjadi, ya, tetapi kita berusaha untuk melawan kondisi yang tidak baik itu. Hatinya benar-benar fokus kepada Allah, benar-benar menyadari kebesaran zat yang ada di hadapannya, sehingga hatinya dipenuhi rasa hormat kepadanya dan tunduk merendahkan diri kepadanya di hadapannya, merasa malu untuk berpaling dan menoleh kepada selainnya. Sesungguhnya salat yang menyehatkan hati hanyalah salat yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan, serta yang memenuhi syarat-syarat salatnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Tuh lihat sebegini detailnya pembagian gerakan-gerakan salat. Ada yang bersifat syarat, ada yang bersifat rukun, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Dan ini harus kita tahu. Di mana kita bisa tahu? Di fikih ibadah, ya, di dalam pembahasan fikih ibadah. Sesungguhnya salat yang menyehatkan hati hanyalah salat yang telah menjadi penyejuk mata bagi seseorang, kebahagiaan jiwanya, surga bagi hatinya, dan tempat istirahatnya di dunia. Dia akan tetap seolah-olah berada di dalam penjara dan kesempitan sampai dia masuk ke dalam salat, sehingga salat benar-benar menjadi penyejuk hatinya, ya, salat menjadi penyejuk hatinya. Walaupun mungkin dia sedang dirundung berbagai macam permasalahan, tetapi dia merasa tenang ketika dia bisa melaksanakan salat. Kesimpulan yang bisa diambil dari kaidah pertama ini ialah, jika telah diketahui bahwasanya hati butuh dirawat dengan memberikan asupan nutrisi rohani dan iman, sebagaimana tubuh yang butuh dirawat dengan memberikan asupan nutrisi jasmani dan indrawi, dan kebutuhan untuk merawat hati jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan merawat tubuh, maka yang harus dilakukan ialah menjadikan pensucian hati sebagai fokus setiap orang yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan bagi dirinya. Sebagaimana seseorang setiap hari tidak pernah lalai atau lupa untuk menyantap makanannya yang bisa menguatkan tubuhnya, maka hendaknya ia juga setiap harinya tidak lalai atau lupa untuk melakukan apa saja yang bisa menyehatkan hatinya dan membersihkannya dengan cara melakukan berbagai amalan kebaikan dan meninggalkan segala keburukan dan bertaubat darinya. Hendaknya juga seseorang selalu ingat bahwa kebahagiaan hanyalah bisa didapatkan dengan cara membersihkan hatinya
Dan sebaliknya, kesengsaraan itu akan didapatkan dengan cara mengotori hatinya. Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini merupakan kaidah pertama. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita, memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ilmu yang telah kita pelajari dan menjadikan ilmu yang telah kita pelajari tersebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Tapi masih ada beberapa menit ke depan ya untuk bersoal jawab. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Hadir Ustaz. Pertanyaan yang pertama Ustaz, bagaimana cara sederhana mengajarkan tauhid kepada orang tua yang masih berkeyakinan seperti orang pada umumnya tanpa menggurui atau menyinggung perasaan beliau? Bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada orang tua ya tanpa harus menyinggung atau beliau merasa jadi digurui ya. Tentu masing-masing orang memiliki karakter yang berbeda-beda, termasuk juga usia seseorang mempengaruhi karakter tersebut ya. Maka sebagaimana kita menawari beliau ya untuk melakukan hal duniawi yang bermanfaat dengan cara yang hikmah, mestinya kita juga bisa menyampaikan dakwah tauhid itu kepada beliau dengan hikmah ya, dengan bahasa-bahasa yang tentunya mudah dan bisa beliau pahami ya, dengan bahasa yang mudah dan bisa beliau pahami. Misalnya dengan mengingatkan alhamdulillah sudah dikasih sehat sama Allah ya, dikasih umur panjang sama Allah, dikasih cucu banyak sama Allah ya, dan seterusnya. Ditanya ya apa yang menjadi kewajiban kita kalau sudah diberi banyak begini sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya dengan cara yang hikmah, dengan bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan bersama dengan beliau ya. Dan jelaskan kepada beliau juga sebelum menyampaikan hal-hal semacam tadi bahwa kita itu benar-benar sayang sama beliau ya. Pengen untuk bisa bareng-bareng dengan beliau, bukan cuma di sini tetapi juga nanti sampai di sorga ya, tetapi juga sampai nanti di sorga. Dan gak harus menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, gak harus ya, karena terkadang pembahasan semacam itu sulit untuk diterima atau dipahami begitu oleh beliau-beliau yang sudah sepuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ini sepertinya lebih pada klarifikasi betul Ustaz. Sholat itu mencegah perbuatan keji. Tapi kalau diperhatikan, orang secara dohirnya sholatnya bagus, tapi ternyata kita menjumpai perilaku tersebut, perilaku yang bersangkutan masih buruk. Apakah ini artinya sholatnya tidak salah, tapi ada permasalahan dalam melakukan sholatnya ataupun dalam hatinya? Tetapi gimana? Tetapi ada permasalahan dalam kekhusyukan sholatnya. Oh iya. Kita tentu tidak bisa tahu apa yang ada di dalam batin seseorang ya. Kalaulah sekarang sholatnya kelihatan bagus, tetapi kelakuan jeleknya juga jalan terus ya, alangkah baiknya kita berharap yang baik buat dia. Suatu ketika ada seseorang yang bolak-balik dihukum karena kesalahan yang sama. Kalau nggak salah karena mabuk, kalau nggak salah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang sahabat yang akhirnya sampai berkomentar negatif, ya, karena dia lagi yang dihukum dan kesalahannya itu lagi, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, mengingatkan sahabat tersebut, satamna'u sholatuh. Kita berharap satu ketika nanti sholatnya benar-benar mencegah dia dari kebiasaan buruknya ini, ya.
Lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi kesalahan seseorang yang secara zahir menjaga sholat tapi masih maksiat. Beliau tidak berfokus kepada ke belakang, ya ada apa sebenarnya, tapi beliau langsung berfokus kepada solusinya, ya itu apa? Sebuah doa, sebuah harapan, mudah-mudahan suatu ketika nanti Allah jadikan sholatnya itu bisa mencegah dia dari kebiasaan buruknya itu. Karena kalau melihat ke sebabnya, ya paling kita bisa menjelaskan hanya sebatas penjelasan yang bersifat umum. Ya bisa jadi sholatnya nggak khusyuk, bisa jadi sholatnya nggak ikhlas dan lain sebagainya. Tapi untuk memastikan bahwa sholat dia nggak khusyuk, untuk memastikan sholat dia nggak ikhlas, kan kita nggak bisa. Karena apa? Karena itu perkara yang gaib bagi kita. Itu bukan wilayah kita, itu bukan tanah kita, itu wilayahnya Allah. Sehingga alih-alih ya menuduh dia, dalam tanda kutip menuduh dia dengan sebab ini, sebab itu, sebab itu, fokuslah kepada hal lain yang lebih maslahat, yaitu berharap dan mendoakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suatu ketika nanti sholatnya yang sudah bagus ini, ya kebiasaannya yang sudah baik ini bisa menghentikan dia dari perbuatan buruknya atau sikap jeleknya itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu lebih maslahat bagi kita dan bagi dia. Ya, sikap semacam itu lebih maslahat bagi kita dan bagi dia ketimbang opsi yang pertama tadi. Ya, mengulik apa sebabnya. Jangan-jangan dia nggak ikhlas lagi sholat selama ini. Wah, itu terlalu jauh. Ya, jangan-jangan dia nggak usul lagi, terlalu jauh. Itu bukan bagian kita atau wilayah kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup besar. Baik, alhamdulillah selesai kita pada pembahasan kaidah yang pertama. Insya Allah kita teruskan di bukan berikutnya untuk membahas kaidah yang kedua. Sebagai biasa, Anda ingatkan mohon diberi waktu sekitar 5 menitan untuk Anda pamit dari tempat ini. Kemudian setelah itu silakan umahat juga untuk meninggalkan tempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.